Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya Ratna. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang pertama kali datang ke video saya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah menonton video saya ucapkan selamat bergabung kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 24. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu apa itu PPh pasal 24, dasar hukum yang mengatur PPh pasal 24, ketentuan pajak penghasilan yang dikreditkan, keempat, bagaimana mekanisme penggabungan penghasilannya, dan yang terakhir, bagaimana mekanisme agar PPh pasal 24 dapat dikreditkan ke dalam pajak terutang di Indonesia. Kita mulai dari pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri berdasar pada peraturan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Akan tetapi perlu diingat bahwa besaran PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan tidak boleh melebihi pajak terutang di akhir tahun. Mekanisme dari PPh pasal 24 ini adalah untuk menghindari adanya pajak berganda. Pajak berganda dapat diartikan bahwa penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri akan dibayarkan kembali di dalam negeri. Keseluruhan penghasilan wajib pajak dalam negeri, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri, akan dihitung kembali dalam negeri. Dasar hukum yang mengatur PPh pasal 24 adalah Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, PMK nomor 192 tahun 2018, dan ketentuan pajak penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan adalah pertama, pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri, yaitu pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri. Kedua adalah pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, yaitu pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Terkait tentang penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri, kita perlu bahas sedikit dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa ada pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak serta perubahan batas dividen yang diinvestasikan. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa apabila dividen yang diperoleh berasal dari investasi yang diperdagangkan di bursa akan dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila dividen diperoleh atas investasi yang tidak diperdagangkan di bursa, akan dikecualikan dari objek pajak apabila diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Pengecualian dari pengenaan objek pajak PPh pasal 24 berlaku untuk penghasilan setelah pajak dari PUT di luar negeri apabila penghasilan diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Pengecualian pengenaan pajak juga berlaku apabila penghasilan dari luar negeri tidak melalui PUT dengan syarat apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Juga dengan syarat berupa penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Lanjut kita bahas tentang ketentuan bagaimana penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri dan dari dalam negeri pada waktu perhitungan pajak terutang di Indonesia. Nah, wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atau yang telah membayar pajak atas penghasilan
yang diperolehnya itu baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, seluruh penghasilannya harus digabungkan. Mekanisme penggabungan ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, apabila penghasilan ini berasal dari usaha, maka penggabungan penghasilannya dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Untuk penghasilan lain seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, penggabungan penghasilannya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Kemudian yang tiga adalah penghasilan yang berupa dividen, diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal. Maka penggabungan penghasilannya dilakukan dalam tahun pajak saat dividen diperoleh. Misalnya PT X di Indonesia menerima dan memperoleh penghasilan neto dengan sumber dari luar negeri meliputi yang pertama hasil usaha di Hong Kong dalam tahun 2020 sebesar 1 miliar rupiah. 2. Dividen atas kepemilikan saham pada perusahaan Y di Singapura sebesar 250 juta yang berasal dari keuntungan tahun 2017 dan akan dibayarkan di tahun 2020. Yang ketiga adalah bunga tahun 2020 sebesar 150 juta dari perusahaan B di Malaysia yang akan diterima pada tahun 2021. Nah, dari contoh ini maka penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang dapat digabungkan untuk tahun 2020 adalah 1 miliar atas usaha tadi, kemudian yang kedua adalah 250 juta atas dividen. Sedangkan bunga sebesar 150 juta belum dapat digabungkan karena baru akan diterima di tahun 2021. Hal yang tidak dapat diperhitungkan dalam penggabungan penghasilan yang bersumber dari dalam dan luar negeri adalah yang pertama, kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan wajib pajak dalam negeri di luar negeri. Dan yang kedua adalah kerugian lain yang diderita di luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama adalah laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, kemudian yang kedua adalah fotokopi SPT pajak yang disampaikan di luar negeri, ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Baik teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Untuk mempelajari lebih jauh bagaimana perhitungan dari PPh pasal 24, simak video dari saya selanjutnya. Nah, link video akan saya berikan di description box. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.